Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Nabi Alimul Hakim dari Prodi PGSD Kebumen FKIP-UNS tahun 2021. Pada kesempatan kali ini, kita akan belajar tentang Pancasila sebagai ideologi negara, terkhusus Pancasila dan komunisme. Pasti kalian penasaran kan? Tetap simak yuk video berikut. Jangan lupa like, comment, subscribe, and share video ini supaya teman-teman yang lain juga ikut merasakan manfaatnya. Sebelum melanjutkan pembelajaran hari ini, mari kita simak dulu apa sih tujuan dari pembelajaran video ini. Baik, pada materi kali ini kita akan membahas tentang Pancasila sebagai ideologi negara. Namun, kita akan membahas lebih khusus lagi tentang Pancasila dan komunisme. Bahasan yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini adalah meliputi tentang pengertian ideologis komunisme, sejarah ideologis komunisme, tujuan ideologis komunisme, ciri-ciri ideologis komunisme, serta contoh ideologis komunisme. Yang pertama, tentang pengertian ideologis komunisme. Menurut Fadilah Rahmawati dalam jurnal Kritik Terhadap Konsep Ideologi Komunisme, Karl Marx, 2020, ideologi komunisme adalah paham atau ideologi yang mengacu pada sistem ekonomi didasarkan pada kepemilikan komunal serta produksi barang, baik di lingkup pemerintah atau kehidupan. Dalam bahasa Inggris, komunisme disebut communism. Dilansir dari Ensiklopedia Britannica, komunisme merupakan doktrin politik serta ekonomi yang bertujuan untuk menggantikan kepemilikan pribadi menjadi kepemilikan publik, dengan kontrol komunal yang setidaknya mencakup alat produksi utama dan penggunaan sumber daya alam. Yang kedua adalah sejarah ideologi komunisme. Sejarah ini meliputi 4 masa, yaitu yang pertama, era pra-perang kemerdekaan, yaitu gerakan komunis di Indonesia diawali di Surabaya, yakni di dalam diskusi intern pada pekerja buruh kereta api di Surabaya yang dikenal dengan nama FSTP. Awalnya, FSTP hanya berisikan anggota orang Eropa dan Indo-Eropa saja. Tetapi setelah berkembangnya waktu, kaum pribumi juga banyak yang bergabung. Salah satu anggota yang menjadi besar adalah Semoen, kemudian menjadi ketua SI Semarang. Komunisme kemudian juga aktif di Semarang, atau sering disebut dengan Kota Merah. Setelah menjadi basis PKI di era tersebut, hadirnya ISDV dan masuknya para pribumi berhaluan ke kiri ke dalam sekret Islam menjadikan komunis sebagai bagian cabangnya dan nantinya disebut sebagai Si Merah. ISDV sendiri sering menjadi salah satu organisasi yang bertanggung jawab atas banyaknya pemogokan buruh di Jawa. Yang kedua adalah masa era perang kemerdekaan. Gerakan PKI bangkit kembali pada masa kemerdekaan Indonesia, diawali oleh kedatangan musuh secara misterius dari Uni Soviet ke negara Republik Indonesia. Saat itu masih beribu kota di Yogyakarta. Sama seperti Soekarno dan tokoh pergerakan lain, Musso berpidato dengan lantang di Yogyakarta dengan pandangan yang murni komunisme. Di Yogyakarta, Musso juga mendidik calon-calon pemimpin PKI seperti D.N. Aigit. Musso dan pendukungnya kemudian menuju ke Madiun. Di sana, ia dikabarkan mendirikan negara Indonesia sendiri yang berhaluan komunis. Gerakan ini didukung oleh salah satu menteri Soekarno, Amir Syarifuddin. Divisi Siliwangi akhirnya maju dan mengakhiri pemberontakan Musso ini. Selanjutnya adalah masa era pasca Perang Kemerdekaan Republik Indonesia. Pada masa tersebut, PKI menyusun kekuatan kembali didukung oleh Soekarno yang ingin menyatukan semua aspek masyarakat Indonesia saat itu, di mana antar ideologi menjadi musuh masing-masing.
PKI menjadi salah satu kekuatan baru dalam politik Indonesia. Ketegangan itu tak hanya terjadi di tingkat atas saja, melainkan juga tingkat bawah, di mana tingkat ketegangan banyak terjadi antara tuan tanah dan para buruh tani. Yang keempat adalah masa era pasca reformasi. Semenjak jatuhnya Presiden Soeharto, aktivitas kelompok-kelompok sosialis, Marxis, dan haluan kiri lainnya secara hukum masih dilarang oleh pemerintahan. Dan komunisme sendiri termasuk dalam paham terlarang sebagaimana dijelaskan dalam TAP MPRS. Yang selanjutnya adalah materi tentang tujuan paham komunisme. Yang pertama adalah memberikan rasa yang sama pada semua warga negara. Tujuan dan fungsi ideologis komunis yang pertama adalah memberikan rasa yang sama pada semua warga negara. Pemerintah yang menerapkan ideologi komunis ingin agar semua warga negara merasakan kehidupan yang sama. Jika ada hasil perekonomian, maka akan dibagi sama rata ke seluruh penduduk. Jika ada warga masyarakat yang mendapatkan nilai-nilai pendidikan karakter, maka penduduk lainnya juga harus bisa menempuh pendidikan yang sama. Yang kedua ialah memberikan keadilan hukum yang sama. Keadilan hukum yang sama juga menjadi tujuan dan fungsi ideologi komunis. Fungsi dan tujuan ideologi politik komunis ini ingin semua warganya mendapatkan perlakuan yang sama, maka hukum pun akan diberlakukan dengan kesetaraan. Siapapun yang melakukan kesalahan harus mendapat sanksi yang sama dari negara manapun, jabatan apapun, dan status sosial. Yang ketiga ada menghilangkan sastra sosial di masyarakat. Awal kemunculan komunisme adalah kapitalisme di Eropa yang membedakan antar kelas majikan dan kelas pekerja. Mereka yang menjadi majikan akan hidup semakin kaya, sedangkan kelas pekerja akan makin miskin selamanya karena hanya menggunakan tenaganya untuk mendapatkan uang. Materi yang selanjutnya adalah tentang ciri-ciri ideologis komunisme. Yang pertama adalah komunisme mengajarkan tentang teori perjuangan kelas. Artinya, penganut komunisme akan memperjuangkan kelas atau kelompoknya. Contoh, kaum proletariat yang melawan kaum kapitalis atau tuan tanah. Ciri yang kedua adalah biasanya penganut komunis adalah ateis. Penganut komunis biasanya ateis karena menganggap Tuhan tidak ada, sehingga mereka tidak beriman kepada Tuhan. Ciri yang ketiga adalah kepemilikan barang menjadi milik bersama. Salah satu ciri yang paling dikenal dengan komunisme adalah kepemilikan barang secara komunal atau umum. Penganut komunisme tidak membiarkan seorang memiliki hak milik pribadi atau menguasai barangnya. Yang keempat adalah kepentingan kelompok lebih penting. Dalam paham komunisme, kepentingan individu tidaklah penting karena mereka lebih mengutamakan kepentingan bersama, yakni negara atau kelompoknya. Ciri yang kelima adalah revolusinya menjalar ke seluruh dunia. Salah satu doktrin komunis ialah the permanent atau continuous revolution atau revolusi secara terus-menerus. Revolusi dari paham ini menjalar ke seluruh dunia sehingga sering disebut go international. Materi yang selanjutnya adalah contoh ideologi komunisme. Yang pertama, perekonomian dikuasai pemerintah. Contohnya seperti negara Korea Utara, semua kegiatan ekonomi dikendalikan dan dikuasai oleh negara. Dan di dalam operasinya, rakyat hanya dapat mempunyai kegiatan ekonomi pada skala kecil, sementara industri besar dikuasai sepenuhnya oleh pemerintah. Yang kedua adalah menggunakan sistem satu partai. Tak hanya Korea Utara, Tiongkok pun juga hingga sekarang menganut paham komunis serta menerapkan sistem satu partai. Hal itu berarti prinsip demokrasi yang ada di Tiongkok tidak ada
sehingga siapapun yang nantinya akan dicalonkan oleh Partai Komunis Tiongkok, maka ia otomatis akan menjadi presiden. Yang ketiga adalah kurang mendukungnya praktik keagamaan. Banyak yang beranggapan bahwa komunisme merupakan PAM yang tidak mengenal dan mengakui keberadaan Tuhan. Sebetulnya anggapan tersebut sangat keliru, sebab pada dasarnya keduanya hal tersebut berbeda. Komunisme merupakan paham atau ideologi politik, sementara ateisme merupakan ideologi kepercayaan. Tetapi paham komunisme menilai jika penganut agama akan cenderung lebih mengandalkan doa ketimbang melakukan tindakan atau usaha untuk meraih sesuatu. Contoh yang keempat adalah menganggap semua manusia setara. Menurut ajaran paham komunisme, setiap manusia memiliki tingkat derajat yang sama. Tidak terdapat kaum borjuis serta tidak terdapat kaum proletar. Ajaran inilah yang banyak membuat banyak rakyat kecil untuk bersemangat mengikuti paham komunisme, sebab dianggap akan mampu mensejahterakan mereka. Nah, kesimpulannya adalah bisa kita lihat pada slide yang satu ini. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa share ya teman-teman.